Selamat siang. Hari ini kembali bersama dengan saya dengan Marganda Sialagan. Hari ini kembali saya bahas dalam seri kasih. Kasih yang saya bahas hari ini adalah tentang kasih adalah satu arah. Saya ulangi, kasih adalah satu arah. Kalau ibaratnya dalam bahasa Inggris istilahnya adalah one way. Kalau jalur-jalur jalan itu ada namanya jalur dua arah. Jadi bisa ada yang satu arah lurus ke depan, satu arah mundur ke belakang. Itu dua arah timbal balik. Ada yang namanya jalur one way, itu satu arah, one way satu arah, satu jalur saja. Dia harus lurus terus ke depan, tidak bisa muter. Kalau ada yang muter, ini bisa melakukan pelanggaran lalu lintas. Itu yang namanya one way. Nah, bagaimana dengan kasih? Yang orang berpikir selama ini kasih itu adalah jika aku memberikan sesuatu kepadamu, mana balasannya? Suatu saat nanti ku minta balasannya itu. Suatu saat nanti ku dapatkan balasannya itu. Kalau seperti itu namanya bukan kasih satu arah. Itu namanya adalah menuntut timbal balik atau balasan. Kalau kita mau ngasih, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu kita menuntut suatu waktu nanti ada balasannya, berarti kita sedang melakukan transaksi tukar tambah. Berikan, nah nanti berikan kepada saya apa yang bisa saya dapatkan. Seperti saudara yang ingin menjual sesuatu tapi tidak langsung mendapatkan, tidak langsung memberikan dengan ikhlas, tapi saudara memberikan jualnya dengan minta balasannya itu apakah dengan uang atau handphone tukar dengan sepatu atau mobil ditukarkan dengan kereta atau motor, sukati. Itu hak seorang. Tetapi kasih bukan seperti itu. Kasih yang sebenarnya adalah kalau kita memberikan tanpa memperhitungkan orang itu mau memberikan, tanpa memperhitungkan orang itu nanti membalaskan kepada kita. Kita bisa berpikir begini, sudah kubain kau selama ini, sudah kuberi, sudah kubujuk-bujuk, pengertianmu sedikit pun tidak ada sama saya. Nah, kalau seperti itu yang selama ini kita kerjakan, berarti kita sedang menuntut balas, kita sedang tukar tambah dengan orang itu. Kita melakukannya kepada orang yang dikasih kah, atau kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada siapa saja. Kasih yang diberikan dalam diri kita itu adalah kasih yang tanpa menuntut imbalan jasa. Kalau dulu ada istilahnya begini, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya tidak ngerti sekarang rupanya dihilangkan ya kalimat ini. Tapi sekarang kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang yang tanpa diperhitungkan jasanya itu seperti apa, tanpa diperhitungkan apa yang sudah kita lakukan, kita buat, tapi kita harus melakukannya dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Nah, suatu kali ada seorang yang mengajak anaknya, membawa anaknya ingin jalan-jalan. Ini kisah ini sudah sering digemakan orang, tapi saya ingin kembali paparkan kepada saudara bagaimana orang yang pengen memperkenalkan kepada anaknya tentang apa yang dia lakukan. Anaknya juga aku pengen lihat apa yang ayah kerjakan. Dia berjalan bersama dengan ayahnya pulang sekolah, dia pergi ke tempat ayahnya bekerja, dan dia melihat, oh ternyata ayahku kerja di tempat stasiun kereta api, mengangkat dan menurunkan jembatan. Dan si ayah dengan gesit dia perhatikan pekerjaannya. Kalau kapal sedang mendekat daripada jembatan, maka dia akan angkat jembatan itu, dia tekan tuas tombolnya, dan kalau kapal sudah lewat, jembatan diturunkan supaya kendaraan seperti kereta api bisa lewat dari jembatan itu. Nah, satu kali dia mengerjakan pekerjaan dengan baik, kapal harus lewat sesuai dengan aba-aba sudah diizinkan atau belum. Ada lampu merah, ada lampu hijau, ada pertanda-pertanda. Kita lihat di persimpangan rambu lalu lintas biasanya ada lampu-lampu seperti itu, ada warna merah, artinya kita harus berhenti
ada warna hijau artinya harus berjalan. Kalau berhenti juga pada waktu lampu hijau berjalan, itu bisa menghalangi yang di belakang, orang bisa marah. Tapi kalau lampu merah memang harus berhenti supaya yang dari kiri kanan dari depan bisa berjalan dan semuanya berjalan dengan baik. Dan kalau kereta api harus lewat, maka kapal harus berhenti, atau kalau kapal lewat kereta api harus berhenti, ada lampu-lampunya. Dan si anak ini menikmati pekerjaannya. Dia lihat, wah, ayahku bekerja dekat sungai, dekat hamparan sungai yang besar, sambil mancing-mancing melihat keindahan daripada sungai. Si ayah melihat kapal lewat, maka dia tekan tuasnya, jembatan diangkat, kapal lewat dengan perlahan dan semuanya berlangsung dengan baik. Tetapi tanpa disadari ayahnya, jauh di sana ada kereta api yang lewat. Melihat rambu lalu lintas itu ada warna merah, dia tidak perhatikan, dia terobos saja. Dan apakah saudara juga seperti itu, terobos lalu lintas. Lalu si ayah ini berpikir semuanya berjalan dengan baik. Kereta api itu penuh dengan orang-orang berbagai macam tipe. Ada orang yang pemabuk, ada orang yang disakiti, ada orang yang dicuekin, ada orang yang berbagai macam karakter, ada orang yang sedang mengkonsumsi narkoba, ada orang yang kepahitan, ada orang yang cuek, banyak. Dan kereta api gambaran kehidupan dunia ini. Sementara kereta api menerobos rambu-rambu yang ada, si anak melihat, loh, itu kenapa kereta api berjalan? Lalu dia bilang sama ayahnya, "Daddy, itu kereta api mau lewat. Kereta api mau lewat, jembatannya turunkan, Daddy." Nah, si anak melihat ayah nggak ada, dia pengen bantu ayahnya. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia coba turun ke tempat di mana tuas kereta api itu bisa lewat, jembatan diturunkan. Lalu si anak dengan gesit, begitu dia coba turunkan, tarik tuasnya, dia terhisap oleh mesin di dalam. Si ayah melihat, loh, itu kenapa kereta api tiba-tiba datang? Wah, gimana nih? Apa yang harus aku lakukan? Ku angkat jembatan, itu kapal bisa lewat. Ku turunkan jembatan, gimana nih? Itu kapal bisa sudah mulai lewat, bisa juga karena bakal sedikit lagi, gimana nih? Dia lihat, mana anakku? Nama anaknya Lado. Panggil Lado, Lado, di mana kamu, Lado? Lalu dia melihat tidak ada anaknya. Tapi di ujung sudut pandangnya dia bisa melihat ada sepasang kaki yang nampak badannya setengah ke bawah, mungkin seolah-olah ingin menjangkau sesuatu. Dan seketika tiba-tiba si anak ini, sepasang kaki ini tertarik ke dalam. Dia menjerit, apa yang aku lakukan? Aku harus biarkan jembatan terangkat, maka anakku akan kutolong. Dia pikir begitu. Aku harus turunkan jembatan supaya kereta bisa lewat, tapi anakku mati. Dia tidak tahu buat apa. Keputusan dia bingung. Keputusan apa yang harus ambil? Dia tidak tahu buat apa. Lalu akhirnya dia, aku harus berbuat apa? Di persimpangan sebuah keputusan yang harus diambil. Dia tidak mau tahu kepada orang yang begitu banyak tingkahnya di dalam kereta api, atau dia mementingkan diri sendiri, yaitu selamatkan anaknya, anak satu-satunya yang berharga bagi dia. Lalu dia ada keputusan, lebih baik biarlah anakku mati, penting seluruh orang-orang di kereta api selamat. Lalu dia ngambil inisiatif. Keputusan yang berat, dia turunkan rel kereta api dan kereta api bisa lewat. Semua orang di kereta api hanya bisa dada melambai kepada dia. Tapi sambil dia berlari, dia menangis. Sudah pupus, sudah. Dia menangis, tidak ada lagi harapan. Anakku mati. Orang-orang di kereta api hanya sibuk dengan urusannya, tidak mau tahu. Mereka di dalam hanya ketawa-ketawa. Ada yang melakukan aktivitasnya sebagaimana karakter masing-masing. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau tahu dengan apa yang dialami si bapak. Si bapak sudah berkorban karena dia mengasihi semua orang yang di kereta api itu. Biarlah anakku mati. Dia mengasihi tanpa mengharapkan balasan dari mereka.
Bisa aja mungkin orang sudah tahu, oke, bapak ini kita viralkan korban anaknya supaya semua orang di penumpang kereta api ini selamat. Ayo kita bikin penghargaan, bangun monumen segala macam, bisa aja. Bikin nama stasiun ganti dengan nama anaknya, Stasiun Lado begitu. Tapi dia tidak mengharapkan hal seperti itu. Semuanya berlangsung biasa saja, tidak ada timbal balik, tidak ada tukar tambah. Dia tulus untuk anaknya dikorbankan supaya semua orang di kereta api selamat. Satu kali ada seorang wanita yang sedang mengkonsumsi narkoba, dia akan menyuntikkan ke tangannya, tapi dia lihat di jendela, itu bapak tadi kutemukan di stasiun kereta api bersama anaknya, sekarang kenapa dia menangis? Ada apa dengan bapak ini? Loh, mana anaknya? Tadi ada anaknya. Jangan-jangan pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya dia putuskan, bapak ini sudah mengkorban kami di kereta api. Kenapa harus ubah cara hidup? Si bapak tidak mengharapkan apa-apa, tapi dengan dia ikhlas terus mengasihi dengan satu arah, tanpa dia sadari juga ada orang yang menjalani hidup, membalaskan tanpa dituntut. Si bapak ini pergi mengambil anaknya, dia angkat mayat anaknya, dia gendong dia, papa sambil menangis. Dia berpikir tadi berangkat dengan sukacita bersama anakku, sekarang hanya tinggal aku sendiri, anakku mati. Belajar hidup harus berjalan lagi, life must go on. Kita mengasihi dengan satu arah, kita harus tetap menjalani hidup meski ada sekalipun orang tidak peduli, tidak membayarkan ganti rugi. Kita harus menjalani. Kalau si bapak hari demi hari dia jalani harinya, bulan bertambah bulan dan tahun bertambah tahun, dia menjalani pekerjaannya di stasiun kereta api. Satu kali dia melaksanakan tugasnya di persimpangan jalan, dia melihat ada seorang wanita menggendong anak kecil. Dia lihat, ini wanita yang kemarin kuliah di stasiun kereta api, tapi kok dia udah sendiri, dia sekarang wajahnya segar, dia menggendong seorang anak. Lalu wanita ini, dia seolah dari jauh dia memandang bapak itu, dan dia selalu menunjukkan anak, seolah dia berbicara begini, terima kasih Pak, pasti ada yang kau korbankan, sekarang kau sendiri, pasti anakmu akan mati, kau korbankan supaya seluruh kami di kereta api selamat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melanjutkan hidupku dan aku tidak akan punya anak ini. Dia bersyukur, terima kasih, aku mendapatkan second chance, kesempatan kedua untuk menjalani hidup. Misalnya dia tidak mau balaskan, dia bisa langsung rusak hidupnya tentang konsumsi narkoba, tapi dia tidak mau. Dia ambil sikap untuk berubah. Dia membalaskan itu bukan karena dituntut, tapi dari niat hatinya. Dan dia berubah, dia punya anak, memiliki hidup baru bersama anaknya. Dengan tertawa dia bersyukur punya anak ini. Lalu si bapak pikir begini, iya ya, kalau saja mungkin anak itu keselamatan, aku tidak melihat orang banyak, aku akan hidup dengan mementingkan diriku sendiri. Tapi dengan kuikhlaskan anakku mati supaya mereka semua bisa hidup, dan salah satu dampaknya mungkin semua tidak mau berubah, tapi yang satu ini berubah dan menjalani hidup dan menikmati masa-masa hidup yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dengan saudaraku, kasih itu satu arah. Kalau kita bisa mengasihi, kita punya potensi, kita punya harga diri yang tidak harus dibalaskan. Jangan berpikir minta tukar tambah kepada orang lain, karena setiap ketulusan apa yang kita lakukan itu akan berbuah dan itu akan ada hasilnya, dan pada waktunya kita akan menuainya. Jika kita tidak menuntut mengharapkan balasan, ini sebuah ketulusan yang akan tumbuh berkembang, dan nantinya yang Maha Kuasa Allah itu akan bekerja dalam diri kita dan bekerja dalam orang lain, dan Dia akan curahkan berkatnya kepada setiap kita yang percaya kepada Dia dan yang mau hidup benar, yang mau mengasihi tanpa peduli siapa orang lain, yang mau mengasihi
mengasihi tanpa peduli bagaimana keadaan orang itu, bagaimana apa yang harus dia lakukan, apa harus dibalaskan kepada kita. Hari ini saya ingatkan kita, mari kita mengasihi dengan hati yang tulus. Mari kita gemakan, kasih itu adalah one way. Jika saudara dikuatkan oleh pesan courage message ini, mari share bagi kepada yang lain, tunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini mau mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Walaupun orang lain mempersalahgunakan, walaupun orang lain itu tidak memperhitungkan, kita lihat di balik semua ini ada sesuatu maksud. Sekalipun mungkin ditipu, sekalipun mungkin dicurangi, di balik semua ini hal yang luar biasa sedang bekerja seperti jalinan-jalinan tali, jalinan-jalinan yang dianyam, yang sedang dibuat untuk menjadi sebuah gambaran yang bagus seperti itu. Mari berdampak kepada orang lain, mari berdampak kepada orang miskin, berdampak kepada orang kaya, berdampak kepada orang yang berdosa, berdampak kepada orang jahat, kepada siapapun tanpa punya kasih, tanpa mengharapkan dia harus membalaskan kepada kita. Karena yang Maha Kuasa pasti memperhatikan hidup setiap orang dan dia akan membalaskan yang terbaik menurut daripada semangat kita untuk percaya kepada dia. Hari ini kita jalani hari ini kita dengan bebas, kita orang-orang yang bebas untuk mengasihi. Dan selanjutnya jangan lupakan sesi selanjutnya saya akan membahas kisah ini dalam berbagai seri tentang kasih. Selanjutnya kita akan melihat terus membahas bagaimana bahwa kasih itu kasih yang tidak bentuk balasan, kasih one way. Kasih itu harus kita viralkan, kasih itu butuh pengorbanan, kasih itu tanpa peduli siapa, membeda-bedakan bagaimana, dan kita harus benar-benar punya hati yang tulus karena ini akan tinggal kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan kita semuanya. Semangat!